Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan materi mengenai triase dan pengenalan dini pasien dengan SARI atau Severe Acute Respiratory Infection di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Adapun tujuan pembahasan materi ini adalah menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam mengelola pasien yang sakit kritis dengan infeksi pernafasan akut berat atau SARI. Menjelaskan penerapan PPI pada kegiatan triase, menjelaskan prosedur triase, mengenali pasien-pasien dengan penyakit seperti influenza atau ILI tanpa komplikasi yang bisa dipulangkan, mengenali pasien dengan SARI yang membutuhkan perawatan darurat dan rawat inap. Terakhir, mengenai bagaimana mengkoordinasikan pemindahan pasien secara aman. Prinsip-prinsip dasar perawatan pasien SARI yang sakit kritis, di mana ini sangat penting untuk ditata laksana sesegera mungkin, karena kalau tidak angka mortalitasnya sangat tinggi. Yang pertama adalah melakukan tindakan PPI yang sesuai di setiap tahapan tata laksana, mulai dari triase. Yang kedua, mengidentifikasi pasien yang sakit kritis tadi seawal mungkin. Yang ketiga, pengobatan untuk etiologi yang mungkin mendasari kondisi SARI harus diberikan sesegera mungkin. Keempat, pengobatan terapi suportif berbasis bukti dilakukan sesegera mungkin. Kelima, memantau, mencatat, menginterpretasi, dan memberikan respon kepada pasien SARI yang sakit kritis ini dilakukan secara ketat. Terakhir, yang keenam adalah memberikan perawatan yang berkualitas. Ini akan menentukan outcome dari tata laksana yang diberikan. Bila dijumpai pasien yang diduga mengalami infeksi virus yang sifatnya emerging, seperti COVID-19 ini sebagai salah satu contohnya, segera informasikan kepada petugas kesehatan yang ada di Vaskes maupun yang ada di Dinas Kesehatan. 4 komponen yang harus dilihat ketika kita memberikan tata laksana kepada pasien yang dicurigai COVID-19 ini ada 4. Yang pertama, bahaya. Kedua, kecepatan diagnosa. Ketiga, pengobatan seawal mungkin. Yang keempat, pemindahan dari fasilitas kesehatan yang memberikan layanan pertama kepada fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria dan kapasitas untuk memberikan tata laksana pasien COVID-19 yang sakit kritis. Pertama harus dilakukan adalah penapisan berdasarkan riwayat epidemiologi pasien. Saat ini dugaan COVID-19 pada pasien dengan SARI kita ambil apabila pasien memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang telah melaporkan terjadinya transmisi lokal, atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Daerah-daerah yang sudah mengalami transmisi lokal antara lain di Jabodetabek ini memenuhi kriteria poin nomor 2 ini. Kemudian kita melihat riwayat kontak, apakah pasien bersangkutan memiliki kontak dekat dengan pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi atau dicurigai. Kemudian apakah pasien bersangkutan kontak erat dengan pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut berat dari etiologi yang tidak jelas. Misalnya bukan COVID-19, ini juga tetap harus diperhatikan.
Yang terakhir, apakah pasien memiliki kontak langsung dengan binatang hidup atau yang mati, yang kemungkinan bisa menjadi penyebar dari infeksi virus yang emerging seperti MERS atau SARS. Misalnya ini burung, babi, atau unta. Tetap harus dilihat karena tidak semua SARI diakibatkan oleh COVID-19. Prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika memberikan triase pada kondisi infeksi saluran pernafasan apapun, ini adalah penerapan PPI sesuai standar. Yang pertama, terapkan tindakan pencegahan penularan melalui droplet sebagai jalur utama penularan. Yang kedua, memberikan masker medis pada pasien-pasien yang dicurigai menderita ISPA yang datang ke fasilitas kesehatan. Ketiga, memberikan penjelasan dan instruksi kepada pasien untuk melakukan etika batuk dan hand hygiene. Ini untuk menghindari terjadinya penularan di fasilitas kesehatan. Keempat, menempatkan pasien yang dicurigai di area terpisah dengan pasien yang lain. Terakhir adalah menjaga jarak setidaknya 1 meter antara pasien yang dilakukan di vaskes mulai dari pendaftaran sampai di poliklinik. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari penularan dari pasien ke pasien yang lain dan ke petugas kesehatan. Jika dijumpai kecurigaan terhadap emerging infection seperti COVID-19, avian influenza, MERS ataupun SARS, kita harus melakukan 2 langkah dasar terkait PPI. Yang pertama, tambahkan kewaspadaan kontak ke langkah-langkah pencegahan penularan melalui droplet. Bisa dilakukan dengan upaya untuk petugas kesehatan mengenakan jubah, sarung tangan, masker medis, dan pelindung mata saat memeriksa pasien SARI. Kemudian menggunakan peralatan khusus yang berbeda dengan pasien yang lain. Misalnya stetoskop, ataupun kalau tidak bisa dipisahkan karena keterbatasan, bisa dilakukan proses desinfeksi saat memakai alat tersebut secara bergantian antar pasien. Yang kedua, tambahkan tindakan pencegahan penularan melalui jalur udara atau airborne jika ada kebutuhan mendesak untuk itu, misalnya dilakukan intubasi atau resusitasi kardiopulmoner sehingga kemungkinan terjadi aerosol tinggi. Untuk triase ada beberapa prinsip dasar yang harus diingat. Yang pertama, proses triase dilakukan di titik kontak pertama pasien dengan sistem kesehatan. Ini bisa dilakukan di tahapan pra-rumah sakit maupun tahapan rumah sakit. Tahap pra-rumah sakit bisa dilakukan di ambulans apabila pasiennya memerlukan penjemputan dengan ambulans, ataupun di klinik lapangan. Dilakukan proses triase, melihat riwayat epidemiologisnya, melihat kondisinya, sudah bisa dilakukan seawal mungkin. Ataupun kalau pasien sudah datang ke rumah sakit, triase dilakukan di kontak pertama, baik di bagian penerimaan pasien, bisa di IGD atau di fasilitas rawat jalan. Konsep ini diterapkan terutama pada kondisi saat ini di mana transmisi yang meluas sudah terjadi. Prioritas berikutnya adalah memprioritaskan dan memisahkan pasien berdasarkan keparahan penyakit yang mereka alami dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan perawatan segera. Ini prinsip dasarnya. Dilakukan dengan pertama menggunakan alat triase yang standar untuk memastikan reliabilitas dan validitas dalam upaya penyortiran pasien tersebut.
Yang kedua, untuk menghindari under triase maupun over triase. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi pasien-pasien prioritas tinggi yang membutuhkan perawatan segera. Untuk melakukan proses prioritisasi dan penyortiran ini dibutuhkan alat yang standar. Contoh alat standar yang digunakan untuk panduan triase terintegrasi, kita bisa mengacu kepada dokumen-dokumen yang sudah ada. Misalnya panduan dari WHO dan Palang Merah Sedunia mengenai panduan terintegrasi untuk triase pasien dewasa atau usia di atas 12 tahun. Prinsip dasarnya adalah melihat airway, breathing, circulation, and disability seperti biasa, menggolongkan pasien pada kondisinya yang merah untuk yang butuh penanganan sesegera mungkin, untuk kuning yang harus segera dirujuk ke clinical area yang ada yang membutuhkan untuk mengetahui kondisinya. Kemudian ada yang untuk diobservasi dulu berdasarkan parahannya. Untuk usia di bawah 12 tahun juga tersedia tool standar yang ada. Ada beberapa hal yang harus dilihat untuk kasus-kasus yang dicurigai COVID-19 ini, di mana gejalanya ada pada saluran respirasi, maka tanda-tanda vital, kemudian tanda kegawat daruratan yang ada di sistem pernapasan ini harus mendapat perhatian dari tenaga kesehatan yang melakukan triase. Untuk buku pedoman perawatan di rumah sakit, WHO punya beberapa rekomendasi, bisa dilihat pada dokumen-dokumen IMAI maupun IMCI atau MTPS yang Bapak Ibu saya yakin sudah sangat familiar. Alur dasar untuk melakukan penilaian pasien dengan ISPA yang dicurigai COVID-19 ini bisa dimulai dengan melihat 3 komponen utama: demam atau riwayat demam, batuk, dan hubungan epidemiologisnya. Kemudian pasien dipisahkan berdasarkan kondisinya, apakah tanpa komplikasi atau mengalami influenza-like illnesses, atau malah mengalami pasien ini mengalami SARI dengan komplikasi. Apabila tanpa komplikasi, maka pasien yang berisiko rendah dipulangkan dengan instruksi untuk kembali apabila terjadi perburukan, atau kalau dia datang ke layanan, dia melanjutkan ke layanan yang dituju. Kalau pasiennya berisiko rendah, berisiko tinggi, maka diputuskan untuk rawat inap dan pemantauan ketat. Untuk kasus-kasus SARI yang mengalami komplikasi, rekomendasinya adalah rawat inap. Pertimbangkan untuk ICU bila sakitnya masuk kriteria kritis, artinya mengalami pneumonia berat, kemudian ARDS, atau tanda-tanda shock. Rawat dengan perawatan suportif yang tersedia, kemudian dilakukan uji laboratorium untuk penentuan terapinya. Faktor resiko SARI yang parah dan berat yang harus diidentifikasi seawal mungkin, karena kelompok berisiko ini harus dipertimbangkan untuk mendapat rawat inap meskipun gejalanya sakit ringan atau sedang, adalah yang pertama komorbiditas atau penyakit penyerta. Pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung, penyakit paru-paru seperti asma dan COPD, penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati, hemoglobinopati, kemudian kondisi-kondisi neurologis kronis, baik gangguan neuromuskuler maupun neurokognitif dan kejang, ini harus mendapatkan perhatian dan harus mampu diidentifikasi sedini mungkin. Kemudian kelompok berikutnya adalah usia ekstrim, antara lain bayi dan anak kecil kurang dari 2 tahun, dan lansia di atas 65 tahun.
harus mendapat perhatian. Kemudian kondisi imunosupresif, misalnya pada HIV, pengobatan imunosupresif dan pasien dalam terapi penyakit keganasan. Situasi-situasi khusus juga harus diperhatikan, seperti anak yang mendapat terapi aspirin secara jangka panjang dan kehamilan. Penyakit-penyakit tanpa komplikasi yang bisa dipertimbangkan untuk dipulangkan adalah pasien-pasien dengan gejala yang tidak spesifik. Misalnya demam atau batuk dalam 10 hari terakhir, mengalami gejala-gejala yang umum dijumpai pada penyakit terkait influenza seperti nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare atau muntah. Ini bisa digolongkan menjadi penyakit pasien dengan penyakit tanpa komplikasi, ataupun tidak dijumpai tanda-tanda perberatan seperti dehidrasi, sesak napas, dan sepsis. Pada kasus-kasus seperti ini, pasien memiliki resiko yang relatif lebih rendah daripada pasien-pasien yang mengalami komplikasi. Untuk gejala klinis yang menggambarkan SARI sendiri, ada beberapa hal yang harus mampu diidentifikasi secara dini oleh petugas kesehatan. Gejala-gejala klinis terkait SARI dan dalam hal ini terkait dengan COVID-19 adalah penurunan aktivitas, pusing, penurunan output urin, kesulitan bernafas, sianosis, produksi dahak atau sputum, nyeri dada, dan pernapasan bising atau mengi. Pasien juga mengalami kebingungan, lesu, lemah, kejang, dan tanda-tanda koma. Atau pasien mengalami demam tinggi yang persisten selama 3 hari tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Anak-anak juga sering dijumpai dengan kondisi penurunan nafsu makan, diare yang berlebihan, dan muntah-muntah hebat. Hal ini harus diinformasikan kepada anggota masyarakat, keluarga, ataupun pasien yang terduga bila mereka memiliki gejala-gejala ini agar segera mencari perawatan medis. Gejala-gejala klinis yang lebih spesifik menggambarkan SARI antara lain gangguan pernafasan, di mana dijumpai pernafasan berat, nafas pendek, penggunaan otot-otot pernafasan tambahan, kondisi sianosis, mengi, kemudian pernafasan yang sulit, pasien kelihatan sulit bernafas. Kemudian dijumpai tanda-tanda ketidakstabilan sistem sirkulasi kardiovaskuler, terlihat dari refill kapiler yang tertunda, nadi lemah, ekstremitas dingin, output urin yang berkurang, dan tekanan darah yang rendah. Hal ini patut diwaspadai karena merupakan tanda-tanda shock. Juga dijumpai ketidakstabilan neurologis, misalnya perubahan status mental, kejang, pasien kebingungan, dan terlihat lesu. Juga kadang dijumpai kondisi pasien sangat iritatif. Dijumpai kondisi-kondisi dehidrasi parah, kelihatan dari mata sekung, cubitan kulit lambat untuk kembali, pasien kesulitan untuk minum, dan pasien kelihatan lesu. Semua responden pertama harus bisa mengenali tanda-tanda dan gejala gawat daruratan ini, kemudian menginisiasi perawatan darurat yang sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di masing-masing vaskes tingkat pertama, dan melakukan persiapan untuk merujuk pasien yang sakit untuk dirawat ke rumah sakit. Sindrom klinis yang membutuhkan rawat inap adalah pneumonia berat, sepsis, ROP dan tracheitis, dehidrasi parah, koinfeksi bakteri sekunder, dan
eksaserbasi penyakit kronis, misalnya COPD dan diabetes mellitus. Perawatan pasien SARI saat berada di sarana kesehatan tingkat pertama atau pra rumah sakit, ada 4 prosedur dasar yang harus selalu diingat. Yang pertama adalah penerapan intervensi PPI setiap saat ke pasien-pasien yang dicurigai. Yang kedua, menyediakan perawatan darurat sesuai fasilitas dan sarana yang tersedia, dan mempersiapkan permintaan bantuan apabila dibutuhkan tindakan-tindakan khusus. Kemudian secara prosedural melihat protokol layanan medis darurat yang berlaku setempat. Yang terakhir adalah mempersiapkan proses pemindahan yang aman ke rumah sakit dengan sarana isolasi dan kapasitas ICU yang memenuhi standar. Di rumah sakit sendiri, untuk perawatan pasien SARI di instalasi gawat darurat atau di kontak pertama dengan pasien yang dicurigai COVID-19, prinsip dasarnya menerapkan intervensi PPI pada setiap kondisi, setiap saat, dilanjutkan dengan pemberian perawatan darurat yang tersedia di UGD. Apabila pasien memerlukan manajemen lanjutan, misalnya untuk pernafasan, harus dipasang intubasi atau ventilasi mekanis, maka harus dipanggil bantuan dari bagian atau unit yang memiliki kapasitas untuk melakukan. Kemudian untuk tata laksana merujuk pada kriteria perawatan bangsal dan ICU yang ada di masing-masing rumah sakit. Yang keempat, mengatur prosedur untuk pemindahan dari instalasi gawat darurat ke bangsal perawatan atau ke ICU secara aman. Untuk perawatan darurat yang bisa diberikan baik di pra-rumah sakit maupun di instalasi gawat darurat, ini dilakukan berdasarkan kondisi klinis pasien dan sumber daya yang tersedia. Ada 4 tindakan yang bisa dilakukan yang termasuk perawatan darurat. Yang pertama adalah pemberian oksigen, baik dengan atau tanpa dukungan ventilasi lanjutan. Yang kedua, memberikan atau membuka IV line untuk memulai pemberian terapi cairan bila pasien dicurigai mengalami shock sepsis. Yang ketiga adalah pemberian terapi antibiotik yang sesuai dengan indikasi sebelum dipindahkan. Terapi antibiotik ini diberikan untuk semua etiologi yang memungkinkan terjadinya SARI. Yang keempat adalah melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium yang sesuai dan pemeriksaan penunjang yang lain. Misalnya dilakukan swab untuk saluran nafas atas, nasofaring maupun orofaring, kemudian pengambilan sampel darah untuk kultur darah, pemeriksaan kimia darah dan pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya ronsen dada atau pemeriksaan CT scan. Jangan menunda perawatan untuk menyelamatkan jiwa. Perawatan dini akan mengurangi angka kematian. Ini prinsip yang harus selalu diingat. Kemudian untuk pasien-pasien yang harus masuk ataupun mendapatkan perawatan di intensive care unit adalah pasien-pasien yang sakit kritis. Ditandai dengan pertama, disfungsi organ akut yang akan terjadi atau sedang berlangsung yang posisinya mengancam jiwa pasien. Yang kedua, pasien memerlukan pemantauan intensif yang berkelanjutan yang hanya mungkin dilakukan di ICU.
Yang ketiga, pasien membutuhkan terapi intensif yang tidak dapat diberikan di bangsal umum. Misalnya, pasien memerlukan terapi oksigen melalui ventilasi mekanik. Yang keempat, tergantung dari kondisi sumber daya lokal, ketersediaan kamar di ICU, banyak pasien SARI akan memerlukan perawatan di ICU. Diperkirakan 5% dari pasien yang confirm COVID-19 memerlukan perawatan kritikal di ICU. Jangan menunda pasien-pasien yang membutuhkan ICU untuk mendapatkan perawatan di ICU karena keterlambatan akan berkaitan dengan risiko kematian yang sangat tinggi. Pemindahan pasien yang aman dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas rujukan ini adalah kunci pokok yang harus dipahami dan bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada 7 langkah dasar yang harus dilakukan untuk memastikan pemindahan pasien ini berlangsung secara aman. Yang pertama adalah harus dipastikan PPI diterapkan selama proses pemindahan oleh tenaga kesehatan atau pasien yang bersangkutan. Semua petugas yang terlibat termasuk driver, tenaga kesehatan yang mendampingi proses pemindahan harus melakukan proses PPI yang sesuai standar. Yang kedua, dilakukan komunikasi mengenai ketersediaan ruangan di fasilitas rujukan sebelum melakukan pemindahan pasien. Yang ketiga, memastikan semua tata laksana yang tepat dan perawatan darurat sesuai dengan sarana prasarana yang ada telah diberikan dan pasien dalam kondisi stabil sebelum dipindahkan. Yang keempat, memastikan kendaraan untuk transport dalam hal ini ambulan telah disiapkan dengan baik, termasuk pemahaman mengenai rute yang harus dilalui dan fasilitas mana yang harus dituju di rumah sakit rujukan. Kelima, memastikan petugas-petugas yang terlibat dalam proses pemindahan pasien ini memahami tupoksinya dalam proses pemindahan. Keenam, dipastikan sarana untuk melakukan monitoring dan fasilitas perawatan berkelanjutan tersedia dalam sarana pemindahan dan bisa dipertahankan selama proses pemindahan. Yang paling krusial di sarana transport pemindahan harus tersedia alat resusitasi dan tabung oksigen. Yang ketujuh, memastikan semua dokumentasi administratif yang diperlukan sesuai dengan standar itu tersedia untuk memastikan proses serah terima perawatan bisa berlangsung dengan cepat dan aman. Dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, ringkasan atau ikhtisar kegiatan triase ini meliputi 5 hal pokok. Yang pertama, pada tahap triase, proses melakukan identifikasi pasien dengan ISPA dan melakukan tindakan PPI ini harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah penyebaran penyakit ke petugas kesehatan atau pasien lain. Yang kedua, triase untuk semua pasien dilakukan pada titik kontak pertama dengan menggunakan prosedur dan alat triase standar. Ketiga, kemampuan untuk mengenali pasien dengan SARI yang membutuhkan perawatan darurat, memulai intervensi darurat, mengatur rawat inap harus dipahami oleh semua petugas di fasilitas kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Pengenalan mengenai sindrom klinis yang memerlukan rawat inap, termasuk kondisi pneumonia berat, sepsis, dehidrasi, atau eksaserbasi penyakit kronis harus diperhatikan.
Pasien dengan SARI yang sakit kritis harus segera dipindahkan dengan aman dan tepat waktu ke fasilitas kesehatan yang memiliki ICU untuk pemantauan dan perawatan yang tidak bisa disampaikan di bangsal umum. Demikian materi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.